pada mulanya tersangka ini berboncengan naik motor dari arah Lok Paikat menuju Rantau bersama rekannya. Kemudian di tengah jalan tersangka ini diberhentikan oleh korban dengan alasan menanyakan sebuah alamat. Kemudian berbicara sebentar, diantarlah korban ini tersangka menuju arah masing-masing. Namun ketika diantar, kemudian menanyakan kembali ke penjaga warung yang mereka singgahi, tersangka dan penjaga warung menunjuk arah yang berbeda. Jadi menurut tersangka, arah yang dimaksud itu masih ke arah Rantau. Tapi untuk yang dari penjaga warung sendiri menuju ke arah yang masih ke arah Lok Paikat. Tidak terima, kemudian sang korban memukul kepala tersangka menggunakan tumpangnya hingga sarung tumpangnya itu pecah. Mungkin karena emosi, tersangka kemudian pergi mengambil parangnya, golok ya. Ini kemudian dikejarlah korban itu yang sudah jalan ke arah Rantau, kejar sampai 5 meter hingga kemudian cekcok kembali, mereka cekcok kembali, kemudian ditebasnya hingga 8 kali. Ya, ada di lengan, luka di leher, di kepala, punggung maupun pinggang belakang. Untuk perkenaan lukanya ya, ini untuk luka-lukanya. Kemudian setelah mendapatkan kota tersebut, korban kemudian lari menceburkan diri ke dalam sumur supaya tidak dikejar kembali oleh tersangka. Kemudian tersangka pergi. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian dari pihak Polres kami mendatangi TKP, kemudian mengangkat korban dari atas di dalam sumur itu yang masih bernyawa, sedikit lah dalam kondisi kritis, sangat kritis. Kemudian baru kita melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan identitas tersangka, yaitu atas nama A, berumur 20 tahun, tinggal tidak jauh, masih di Kecamatan Lok Paikat. Kemudian melalui alat identifikasi kami juga, karena kami tidak dapat menemukan saksi yang mengetahui identitas korban, namun dengan alat identifikasi kita dapat mengetahui bahwa korban ini bernamakan R, inisial R, berumur 20 tahun, tinggal di Kandangan, Sungai Raya. Dan kemudian juga kita dapat menghubungi pihak keluarganya untuk membuat laporan. Nah, untuk proses penangkapannya sendiri, kami bekerja sama dengan kepala desa setempat, kemudian ke Kapolsek, kemudian kita melakukan pendekatan keluargaan pada pihak keluarga, kemudian untuk menjemput si tersangka ini dengan cara persuasif. Akhirnya dapat dilakukan penyelesaian secara keluargaan, diamankan, kemudian kita bawa ke Mapolres Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk perkenaan pasalnya, kita pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3, ancaman maksimal 12 tahun penjara, dan untuk 351 ayat 3-nya ancaman maksimal 2 tahun penjara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, izin Dan, pada saat itu kan tersangka sedang berboncengan. Nah, statusnya teman tersangka sendiri gimana saat ini? Apakah saat itu membawa dengan teman atau korban sendiri? Ya. Untuk hasil penyelidikan kami, pemeriksaan pada saksi, peran teman-temannya hanya satu saksi. Ya, dia hanya menonton, kemudian menceritakan kepada kita. Jadi statusnya hanya saksi ya, untuk teman-teman yang dibonceng ini oleh tersangka. Korban sendiri mencari siapa dan di Lok Paikat itu? Untuk korban sendiri mencari pembekal inisial K. Ya, pada saat itu korban dan tersangka dipengaruhi miras, Dan? Untuk korban dipengaruhi miras, jadi bicara sama tersangka dan saksi itu agak ngawur, kemudian marah-marah, kemudian seperti itu, dan memukul tersangka terlebih dahulu. Mungkin karena tersangka itu dalam hidup kesal, sudah diantar ke alamat yang dituju, tapi ya dibalas seperti itu, mungkin emosi, jadi melakukan tindakan seperti itu. Ya, yang benar alamatnya di mana, Dan? Apakah dari tersangka atau dari penjaga warung sendiri, Dan? Kalau itu kami juga belum dalam sampai sana, karena belum bisa dipastikan juga ini sosoknya sebenarnya cari siapa, seperti itu.
alamat yang dicari sebenarnya siapa, hanya disebutkan nama saja, cuma untuk pastinya juga kita belum tahu. Dan seandainya pada saat itu tersangka sendiri tidak melawan, cuman dipukul itu, apa jadi status tersangka sendiri dan? Kalau tersangka tidak melawan, artinya dia jadi korban dan membuat laporan. Kita bisa memberikan kesempatan melapor, kemudian kita pasang pasal penganiayaan. Berarti dugaan pengeroyokan maupun pembuangan jenazah itu tidak ada dan? Untuk pengeroyokan tidak ada, untuk pembuangan jenazah juga tidak ada. Ini untuk korban masuk ke dalam sumur itu, menurut keterangan saksi yang sudah kami ambil itu atas kemauannya sendiri, karena takut menghindari serangan dari sang tersangka. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kita angkat dulu ya. Bibinya ya masih basah. Yang digunakan oleh tersangka, ini yang digunakan oleh korban. Ini pecah tumpangnya, dihantamnya ke kepala tersangka. Baju korban. Ini perkenaannya ya. Mata luka. Mungkin sebagai penutup, dalam kesempatan ini juga kami berpesan bahwa ke depan tentu di dalam masyarakat banyak sekali permasalahan. Namun kami sangat berharap dari pihak kepolisian tentu bagaimana masyarakat tersebut menyelesaikanlah permasalahannya dengan secara keluargaan, tidak perlu dengan emosi, dan penggunaan senjata tajam dikurangi, kami himbau. Karena tentu itu masuk ke ranah pidana. Jadi saya sangat berharap kasus Anirat, pembunuhan maupun penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes ini dapat berkurang. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.